Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita masih belajar tentang pemeliharaan jembatan. Jadi beberapa hari ini kita dari minggu yang lalu mempelajari tentang pemeliharaan jembatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, apa sih arti pemeliharaan itu ada di slide. Dan hari ini NER mau menjelaskan menurut Bina Marga. Jadi karena kita berada di Indonesia, jadi kita menggunakan standar Bina Marga. Jadi Bina Marga itu punya semacam panduan atau semacam referensi bahwa apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan menurut versi dari Bina Marga. Jadi mereka punya seperti kalau ini sebut kebijakan itu seperti punya aturan bahwa pemeliharaan itu harusnya seperti ini. Dan yang dipelihara itu kalau pengertian adalah aset. Aset dari Bina Marga itu adalah jalan dan jembatan. Tapi kalau menurut Undang-Undang Jalan nomor 38 tahun 2004 kan sudah disebut kata jalan. Jalan itu sudah include jalan dan jembatan. Jadi kalau dulu kalian pernah dengar istilah P2JJ, jadi ada proyek pengawasan dan perencanaan jalan dan jembatan. Nah sekarang itu kegiatan itu atau nama institusi itu mereka ganti jadi P2JN, jadi perencanaan dan pengawasan jalan nasional. Nah, sudah ada kan itu kata jembatan, ya tak? Karena mengacu ke Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 bahwa jalan itu adalah include jembatan dan jalan juga. Nah, sekarang Mir mau share screen. Hari ini kita akan masih lanjut dengan materi pemeliharaan. Dan sekarang Mir akan mereview atau akan menjelaskan ke kalian tentang apa itu kebijakan, apa itu strategi dari penanganan jembatan. Nah, harusnya mata kuliah ini, maksud Mir, materi ini dari minggu lalu Mir jelaskan. Tapi karena padatnya materi minggu lalu tidak sempat, jadi baru hari ini. Jadi ini ada materi tentang kebijakan dan strategi. Kalau kebijakan kan boleh sebut itu sebagai aturan. Nah, kalau strategi itu seperti metode atau cara. Jadi mereka punya aturan dan cara untuk menangani jembatan. Nah, ini ada materinya yang akan dijelaskan. Ini ada banyak. Nah, ini akan cepat aja ya. Jadi nanti kalian karena masih ada 2 slide lagi, padahal kita tidak 1 jam. Nah, ini ada beberapa materi yang bisa kalian baca. Nah, waktu lalu Mener kan sempat bilang kalau kalian ingat growthing. Nah, itu growthing itu perbaikan retak. Nah, hari ini akan kita bahas. Ada contoh-contohnya, ada metodenya, ada alatnya. Supaya kalau kalian nanti selesai, kemudian pas mau kerja, melihat hal itu tidak akan tidak akan hal baru lagi karena sudah pernah dipelajari. Jadi di sini ada materi data jembatan di Indonesia. Ini kondisi tentu berdasarkan tahun slide ini dibuat. Tahun slide ini dibuat sekitar tahun 2017 ke bawah. Ya antara 2013 sampai 2017. Jadi data ini sekitar situ. Jadi kalau sekarang tentu data kondisi jembatan berubah karena dia kan semakin hari ada jembatan baru yang dibangun, ada jembatan yang kondisinya baik dulu sekarang jadi rusak dan sebagainya. Baru kebijakan, strategi ya lanjut. Di sini kita lihat ini kondisi jembatan yang tersebar. Jadi ini data aja ya. Kita bisa buat begini. Jadi nanti kalau kalian kerja di PU, ada yang bagian namanya inventarisasi. Dia menginventarisasi jembatan berdasarkan bentang, berdasarkan tipe bangunan atas, misalnya berdasarkan tipe bangunan bawah, itu ada tugas sendiri. Ada lagi yang di PU bagiannya merencana. Yang tadi yang Mer bilang, P2JN. Dia merencana dan mengawasi. Jadi kalau ada pembangunan jembatan baru atau jembatan lama yang direvisi atau yang direhabilitasi, revisi itu maksudnya diperbaiki, dilebarkan atau ditambah perubahan apa, itu
ada mereka yang bertugas. Kemudian ini distribusi jembatan dan meski ini yang tadi bilang Undang-Undang Jalan Nomor 38 tahun 2004 bahwa jalan itu sudah termasuk jembatan. Jadi kalau kalian nanti bercerita dengan orang-orang yang bukan peminatan transportasi, atau kalian juga nanti masuk struktur, kalian bisa tahu, oh ternyata bahwa menurut undang-undang itu jembatan sudah bagian dari jalan. Seperti itu. Ini lanjut. Nah, ini ada yang kemarin pernah sebut preservasi. Jadi apa sih itu preservasi? Preservasi adalah pemeliharaan dan rehabilitasi. Jadi berfungsi agar jalan atau jembatan tetap dapat berfungsi. Jadi kata preservasi ini oleh Bina Marga tidak cuma untuk jembatan, tapi juga untuk jalan. Kemudian kita lihat bagaimana program percepatan pembangunan jembatan. Nah, ini program dari Bina Marga ya. Jadi mereka punya visi, punya cita-cita bahwa pembangunan jembatan itu harus standar. Tidak ada lagi jembatan-jembatan yang asal jadi. Jadi jembatan itu harus standar. Kemudian mereka menginginkan dari girder baja, ini kelihatan dari girder baja dan beton atau beton peletakan. Karena itu jembatan yang umurnya panjang, long life. Jadi mereka bisa mahal di biaya pembangunan awal, tetapi nanti penggunaannya bisa sampai 100 tahun. Nah itu yang sekarang lagi dikejar. Kemudian kita lihat juga ada jembatan-jembatan yang masih tidak standar. Nah itu mereka juga akan pikirkan bagaimana mengganti itu jadi standar. Ini lanjut. Ini boleh lihat, ini karena ini cuma aturan-aturan dari PU, ini ada boleh skip. Nah, ini strategi. Jadi strategi itu bagaimana sih metode mereka? Nah, mereka punya strategi bahwa yang tidak standar tadi harus distandarkan. Standar itu menurut apa? Yang kita pelajari waktu awal-awal kuliah dan pertengahan. Contoh kita menggunakan BMS, Bridge Management System. Kalau tidak ada yang sama dengan itu, berarti dianggap tidak standar. Baik di jembatan rangka baja, jembatan beton, dan sebagainya. Jadi kita semua mengacu ke standar. Jadi kalau ada yang tanya di antara kalian masih belum tahu apa sih standar? Standar itu aturan, pedoman, manual yang kita jadikan acuan. Nah, itu ada di mana? Ada di semua perencanaan. Apakah itu jembatan, apakah itu jalan dan sebagainya. Kemudian mereka juga tadi yang bilang kan selalu mau beralih ke jembatan yang bentang panjang ataupun yang umur lama. Jadi yang umur lama itu yang seperti Mary bilang tadi mungkin pre-stress atau beton peletakan. Nah itu mereka ingin bangun pabrik. Nah ini di Indonesia yang mempunyai pabrik-pabrik seperti itu banyak swasta. Contoh Wika sudah memproduksi beton cetak yang sudah digunakan di jalan tol atau di jembatan kereta api di berbagai fungsi. Nah, kemudian ini mereka menyiapkan juga bagaimana pelaksanaan di lapangan. Kemudian penyiapan NSPM. Nah, NSPM itu norma standar. Jadi norma standar atau sama dengan acuan. Jadi kepanjangannya nggak lupa FM itu apa, tapi yang NS itu norma standar perencanaan. Nah, jadi kalau di jembatan itu adalah BMS. Nah, semuanya mengaku ke standar. Kemudian melakukan pembinaan teknis penanganan. Jadi jembatan yang ditangani dengan salah, ya itu juga akan menghasilkan umur yang tidak terlalu lama. Kemudian ini yang nomor berikut, sistem informasi. Yang data-data tadi di atas, kalau dulu kita tampilkan dalam bentuk hard copy, mesti cetak-cetak. Nah sekarang mereka bikin data itu pakai kayak seperti sistem GIS. Kalian pernah dengar GIS, Geografi Informasi System. Jadi data itu keluar peta. Begitu peta itu muncul titik-titik. Titik-titik ini apa? Oh ini ternyata jembatan. Begitu kalian klik satu jembatan, muncul DP data lengkap. Kapan dibangun, perencanaannya seperti apa. Jadi tidak perlu lagi kita membawa buku yang tebal-tebal, gambar yang besar-besar. Jadi seorang misalnya kepala dinas atau Pimpro, dia cuma bawa handphone kah, atau bawa laptop, atau bawa tab. Nah, di situ dia install itu aplikasi itu.
karena sudah tersedia. Nah, setiap aplikasi yang akan digunakan tentu harus seragam supaya berlaku di seluruh Indonesia. Nah, Miner pernah menyusun aplikasi itu untuk Minahasa Tenggara dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jadi waktu itu kita menyusun posisi jembatan ada di mana, kondisinya seperti apa. Berarti kan mesti survei. Kalau kalian mau isi data, kalau datanya nggak ada kan nggak bisa lagi. Jadi kalian harus survei. Survei pertama dari yang paling awal, mana gambar kerjanya, gambar jembatan itu mana. Jadi semua dibuat PDF. Jadi kalian bayangkan kalau gambar jembatan itu ada 500 halaman, ukuran A3 atau ukuran lebih besar lagi. Pokoknya cari yang file PDF-nya. Kemudian dimasukkan ke sistem informasi spasial seperti itu. Kemudian di sini ada penyiapan alat uji bangunan dan fondasi jembatan. Jadi alat uji ini untuk apa? Untuk mengukur kondisinya seperti apa gitu. Kan ini kan bukan pembangunan baru, ini kan pemeliharaan. Lanjut ya. Ini prinsip-prinsip dasar standarisasi, ya kalian boleh baca lah. Artinya standar itu harus sesuai dengan spesifikasi atau harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku manual. Nah, ini PU mempunyai apa yang Mir bilang tadi bahwa mereka punya pabrik-pabrik untuk pracetak jembatan. Nah, ini dari tahun 73 sudah punya. Nah, mereka sudah punya beberapa pabrik. Nah, sekarang tidak punya pemerintah saja, swasta seperti Wika atau BUMN sudah mulai membangun hal-hal seperti ini karena mereka tahu kebutuhan akan girder atau kebutuhan akan apa beton-beton seperti ini akan diperlukan di ke depan. Jadi semua jembatan-jembatan yang masih lama akan diganti dengan jembatan yang berumur panjang tadi. Lanjut lagi, ini bisa dilihat proses bagaimana suatu proses pemeliharaan itu. Jadi mulai dari sebenarnya sih kalau kita lihat mulai dari awal sudah ada tindakan atau ada penanganan. Lanjut lagi ya. Nah, ini kalau bagaimana bagian alir dari suatu jembatan itu dibangun. Jadi biasanya pertama ada studi. Nah, sekarang bercerita ya, jembatan yang akan baru mau dibangun sekarang, jembatan Bitung Lembe. Pernah dengar toh? Jembatan Bitung Lembe pernah dengar di berita-berita di internet itu sudah jadi topik atau isu yang santer sekarang. Jadi kalau dulu itu masih FS, pra FS. Kemudian sekarang sudah FS secara komplit atau secara lengkap. Nah, yang terakhir ini sudah dalam tahap DED, Detail Engineering Design. Nah, tinggal menunggu pembangunan kan. Kalau pembangunan kan itu mahal. Nah, itu menunggu dana. Pasti kalau jembatan seperti itu yang bentang panjang, yang umurnya lama, itu tidak hanya 1-2 tahun. Kalian ingat jembatan Soekarno berapa tahun? Ada yang tahu jembatan Soekarno berapa tahun? Jembatan Soekarno itu 10 tahun lebih. Nah itu. Jadi karena biayanya waktu itu dihitung 147 miliar. Jadi 147 miliar itu ada kan informasi dari PU dalam hal ini balai jalan. Dan pertama kali jembatan itu dibangun, belum balai jalan belum ada, masih ada di bawah dinas PU. Nah, mereka bilang uang yang turun dari Jakarta ada yang 10 miliar, 15 miliar. Jadi tidak turun banyak. Jadi karena sedikit-sedikit ya akhirnya jadinya cukup lama. Nah, setelah konstruksi, kemudian diawasi, kemudian diserah terimakan kalau sudah selesai, kemudian operasional. Operasional ini yang tadi Mer bilang maintenance. Kan nggak mungkin cuma operasional biasa, tetapi mesti ada pemeliharaan. Lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari yang sudah Mer sampaikan yang lalu, kondisi-kondisi yang existing. Jadi jembatan itu kalau kita kurang pelihara, kurang kita maintenance, nah akan nampak seperti ini. Nah, kalau yang ini yang paling bawah ekstrim, ini operate-nya
turun ini. Perhatikan ini ya. Jadi ada selisih elevasi antara lantai jembatan dan approach road. Jadi off-road itu jalan menuju ke jembatan. Kalau muka air tanah tinggi, muka air tanah tinggi salah. Kalau muka air banjir tinggi, muka air banjir sungai tinggi, maka jembatan itu ditinggikan dan off-road itu jadi semakin semakin menanjak gitu. Tidak semua jembatan kan memiliki off-road yang menanjak, ada yang off-roadnya rata gitu. Nah, kalau sungainya jauh di bawah, ya off-roadnya rata. Nah, ini ternyata terjadi penurunan di off-road. Nah, tidak. Kemudian ini korosi, ada korosi di baja. Kemudian ini di join yang ada di antara abutment, off-road. Kalau ini kan ada wing wall, ini namanya wing wall atau guard wall. Jadi beton pengaman, jadi supaya kendaraan kalau dia nabrak tidak akan jatuh ke sungai. Ini ada batasnya, batas itulah yang disebut dengan join. Ini yang bentangannya. Nah, ini kerusakan di pemeliharaan, bayangkan karena tanah tidak bisa keluar, mungkin saluran drainnya tersumbat, akhirnya pohon atau rumput bisa tumbuh. Nah, itu pemeliharaan yang kurang. Lanjut lagi. Nah, ini tahapan penyelenggaraan jembatan. Kalian boleh baca, skip. Nah, ini yang disebut dengan preservasi jembatan. Ini penting buat kalian supaya tidak bisa tidak tahulah bahwa apa sih arti preservasi. Jadi preservasi itu pengembalian fungsi dari jalan atau jembatan, di mana di preservasi itu memprioritaskan program pemeliharaan dan rehabilitasi. Jadi fungsinya apa? Menjaga jalan supaya tetap bisa dilewati, berfungsi secara baik. Melakukan survei jembatan sesuai dengan BMS. Nah, sesuai dengan BMS itu apa? Standar. Jadi ada survei ya, tadi Mel bilang survei kondisi. Nah, benar pernah dapat kegiatan ini, jadi namanya survei kondisi jembatan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, waktu itu mau survei kondisi berarti nggak boleh kan kalian cuma survei dari atas, mesti turun di bawah, turun di kolong jembatan, mulai foto-foto seperti tadi. Ada yang retak platnya, ada yang karat misalnya besi-besinya, atau lebih ekstrim lagi ternyata abutmennya sudah mengalami scoring tetapi belum settlement, jadi dari atas nggak kelihatan, harus turun. Nah, seperti itu. Atau ada pier kan di tengah ya, yang sudah menahan kayu, ada gelondongan kayu karena situ dia menahan jadi bendungan. Nah, itu kalau tidak segera disingkirkan, piernya bisa runtuh atau bisa gagal. Kemudian kegiatan preservasi jembatan meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, berkala itu artinya rehabilitasi yang dilakukan di setiap waktu tertentu. Jadi sudah ada jadwalnya. Kemudian ada penanganan sementara darurat dan penanganan besar. Itu penanganan sementara darurat, ya yang penting kalau dia rusak, misalnya yang penting bisa lewat dulu, itu yang sementara. Tetapi kalau memang mau penanganan besar, berarti sudah permanen. Tentu misalnya kalau jembatan itu sudah settlement, penurunan, seperti tadi, nah otomatis bangun jembatan baru. Nah, kita bangunkan jembatan darurat di samping itu, kemudian setelah darurat jadi, jembatan yang utama diperbaiki, apakah diganti atau dibuat baru. Kemudian tidak ada jembatan yang tidak ditangani preservasi. Jadi semua sekarang pakai preservasi. Nah, ini preservasi ini istilah di bidang marga baru, sekitar tahun 2000-an. Di awal-awal 2000-an belum, di pertengahan 2000-an sampai sekarang baru semacam jadi trending top. Jadi mereka sekarang lebih menyukai kata preservasi untuk menyebut rehabilitasi dan pemeliharaan. Kemudian kegagalan jembatan akibat gerusan air, scoring tadi yang dibilang. Nah, ini juga khusus untuk fondasi-fondasi yang langsung, yang tidak ada pancang atau pakai sumuran, kan dangkal itu, masih tidak terlalu dalam. Kemudian keruntuhan jembatan pada bangunan atas, nah ini kita bisa lihat. Lanjut lagi. Nah, ini grafik ini, coba Mer mau tanya ke Henry.
Henry pernah lihat ini grafik ini, Henry? Di jalan, bukan di jembatan. Waktu Mer mengajar tentang jalan. Pernah, Henry? Baru ini sih, benar. Harusnya Henry pernah lihat. Jadi baik jalan maupun jembatan, ini ada grafik. Grafik ini sumbu Y-nya, ingat ya, sumbu Y berarti yang vertikal ya. Sumbu Y itu nilai kondisi. Sumbu X-nya adalah tahun. Nah, kalau di jalan, sumbu Y-nya adalah ITP, indeks tebal permukaan. Horizontalnya sama. Nah, ini bedanya. Kalau di jalan, yang sumbu Y adalah nilai tebal perkerasan atau indeks tebal perkerasan. Jadi, saat jalan baru dibuka, ini sekarang disebut jalan dulu. Kalau jalan baru dibuka, ITP di sini ditulis 4. 4 itu misalnya untuk perkerasan lapis aspal beton. Seiring bertambahnya lalu lintas, itu penurunan terjadi gitu. Jadi kalau di jalan sumbu horizontalnya bisa waktu, bisa apa, Henry? Yang mempengaruhi umur jembatan selain waktu apa, Henry? Coba. Yang sering lewat itu apa? Beban lalu lintas. Beban lalu lintas. Jadi kalau di jalan sumbu Y-nya adalah ITP, sumbu X-nya bisa beban lalu lintas. Beban lalu lintas satuannya apa, Henry? Yang ESAL itu kan? Ekivalen standar akselot bahasa Indonesia apa? Beban sumbu standar. Jadi beban sumbu standar. Jadi menceritakan secara umum ya. Misalkan kita rencanakan ini jalan digunakan oleh 30 juta sumbu standar. Begitu 30 juta itu lewat, nah 30 juta ini direncanakan lewat selama 10 tahun. Begitu 30 juta ini lewat, berarti jalan itu habis ya. Perlu dibuat lagi gitu. Nah, kalau 30 juta ini tidak lewat selama 10 tahun, ternyata cuma 4 tahun so lewat. Pertanyaan Mir, apakah di tahun kelima jalan itu masih boleh dilewati? Gimana? So lewat semua itu sumbu standar, berarti jalan sudah rusak. Nah, itulah tadi Mir bilang, makanya sumbu X-nya bisa jadi bukan waktu, tetapi beban sumbu standar yang lewat. Nah, kalau jembatan dia tidak dihitung berdasarkan beban sumbu standar yang lewat. Gitu. Ingat ya, memang jembatan itu ada beban hidup, betul. Beban hidupnya adalah truk, gitu. Truk standar. Nah, kendaraan besar, heavy vehicle. Tetapi tidak dihitung berapa kali dia lewat, gitu. Yang jadi beban di sini kalau jembatan bukan berapa kali dia lewat, tetapi beban dalam satuan ton. Nah, kemudian dikonversi menjadi beban hidup. Kemudian ada beban yang lain, beban mati, beban dinamis, yang beban akibat angin, akibat gempa. Nah, makanya di grafik ini, saya camkan sekali lagi, sumbu X-nya adalah tetap waktu. Nah, perhatikan. Sekarang, jadi begitu kata jembatan baru dibuat, nilai kondisinya baik. Nilai kondisinya baik. Nah, tetapi dengan nilai kondisi yang baik ini tetap ada penurunan. Ini penurunan kondisi ya. Jadi dari baik mulai tidak baik, Tetapi belum sampai di nomor 2. Kalau dia masih di nomor 2 sampai 0, itu dianggap masih koridornya pemeliharaan. Jadi dinaikkan lagi. Jadi ini usaha panah ke atas ini, perhatikan, panah ke atas ini usaha untuk pemeliharaan. Pemeliharaan itu artinya apa sih? Meningkatkan kondisi, mengembalikan kondisi seperti semula gitu. Tetapi lihat, kondisinya tidak bisa seperti awal waktu dibangun. Dia cuma naik sedikit ini. Kalau dia mau ditingkatkan seperti waktu baru, harus sampai di sini. Nah, harus sampai di garis yang hitam ini. Begitu terus. Jadi ini kejadian berulang terus. Coba kalian bayangkan kalau tidak di maintenance, tidak ada pemeliharaan. Ini kurva putus-putus ini akan gimana? Coba komentari ini. Akan turun terus kan? Turun terus. Akhirnya jatuh di skala 5. Skala 5 berarti jembatan sudah bisa diapa-apain, kecuali ganti. Berarti di sini sangat jelas ya, bagaimana peran dari pemeliharaan, peran dari rehabilitasi,
itu diperlukan sebelum kita lakukan penggantian. Kalau kita tidak pelihara ya sudah. Ini contoh ini. Begitu 50 tahun penggantian dilakukan karena penurunan nilai kondisi berdasarkan umur. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau jembatan itu bagus, seperti contoh yang saya sebut yang lalu, jembatan Golden Gate, jembatan suspensi yang ada di Amerika, itu umurnya di atas 100 tahun. Dia sudah berulang tahun di atas 100 tahun. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka menerapkan prinsip ini. Ya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penggantian tapi parsial. Maksudnya penggantian begini, kabel-kabel itu kan dari baja, apalagi dia ada di atas laut, pasti korosi kan. Nah mungkinlah baja itu sudah berumur 100 tahun masih begitu-begitu. Pasti sudah ada kabel-kabel tendon yang baru. Ini yang sudah umur ganti, ini ganti seperti itu. Sehingga dia bisa tetap dijaga kondisinya. Nah, seperti ini, grafik ini penting ya. Jadi Mer ada bikin tugas, coba jelaskan tentang grafik seperti ini. Nah, kemudian lanjut, ini yang tadi beban-beban. Jadi beban-beban yang kita hitung di jembatan, ada juga yang karena memang muatan berlebih. Muatan berlebih. Jadi kalau di perhubungan sekarang ada istilah odol. ODOL. ODOL itu kepanjangan dari apa? Coba ada yang pernah dengar? Kelvin, ODOL? Belum pernah dengar. Prayer porong, ODOL pernah dengar? OD itu over dimensi, over loading. Ya. Jadi ukuran kendaraan itu besar, sudah melebihi standar, dan bebannya juga sudah melebihi standar. Nah, hal begitu juga mempercepat kerusakan jembatan. Makanya perlu jembatan timbang. Ya, lanjut. Ini faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan akibat penebangan liar, maksudnya orang nebang di hutan sehingga jadi banjir, bawa limpasan pasir dan segala macam, air itu merusak fondasi, terjadi scoring. Nah, adanya hanyutan gelondongan kayu, sedimentasi, ya ini seturun ini seturun. Nah, ini kalau penanganan seperti ini ya mau tidak mau kita harus segmen ini, bentang ini ya kita harus ganti. Kan sudah turun gitu. Yang lalu Mer pernah cerita di jembatan Poigar, mereka bisa merehabilitasi bagian bangunan bawah tanpa menutup jalan. Jadi tidak perlu bikin jembatan baru, tidak perlu bikin jembatan darurat, kita lewat aja di situ. Nah itu hebatnya. Kita teknologi seperti itu Bina Marga sering sekali pakai. Mereka suka karena mengurangi mengurangi kemacetan atau jembatan tetap bisa digunakan walaupun tetap dalam pemeliharaan. Kemudian kondisi korosif perlu penanganan. Nah ini kalau jembatan yang banyak menggunakan logam atau material baja. Kemudian cuaca ekstrim. Nah kalau pada saat hujan lebat, kemudian banjir, nah itu kita perlu sering melihat, mengecek kondisi jembatan. Udah ya, lanjut ya. Nah, faktor lingkungan, permasalahan lain metode konstruksi, ya bisa jadi juga pada saat metode konstruksi pelaksanaannya ada yang salah. Kemudian manajemen konstruksi, SDM dalam waktu pelaksanaan. Jadi memang setelah desain jadi, kita akan bangun, itu harus diawasi benar-benar. Kalau tidak, bisa cepat rusak jembatan. Kemudian sekarang juga kalau pembangunan jembatan atau apapun ya, pembangunan jalan itu banyak sekali LSM. LSM ini adalah merupakan representasi dari masyarakat lah. Jadi mereka mengawasi secara aktif. Benar pernah jadi saksi ahli. Waktu itu benar jadi saksi ahli dari suatu kasus korupsi. Jadi ada suatu pembangunan jalan yang mereka sangkakan itu tidak menggunakan fondasi. Lapis pekerasan lentur kan dari fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan. Nah itu lapis fondasi mereka sangkakan tidak ada. Ya kalau kita dari orang teknik, kita ke sana mau bikin apa? Kita bikin core drill. Core drill kita bor sampai lapis tanah dasar, cabut, angkat, periksa. Betul tidak ada. Nah itu baru kita jadikan temuan. Kemudian yang lebih mendorong lagi apa, yang lebih meningkatkan status itu sehingga perlu disidik. Ada masyarakat yang shooting, jadi waktu jalan-jalan itu masih tanah, dorong shooting itu kejadian pembangunan, peran serta masyarakat. Jadi mereka shooting memang
cuman pakai lapis fondasi atas lalu pakai aspal sudah. Nah, di situ ketahuan. Nah, ada video, ada bukti fisik pemeriksaan lapangan, ya. Di situ kontraktor disalahkan sudah. Itulah yang disebut korupsi. Kemudian lanjut, ini akibat apa? Kerusakan. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau kalian lihat, ini di lantai jembatan. Ini ada kayak alur-alur yang bentuknya tidak beraturan. Ini keretakan. Jadi keretakan yang mereka apa? Tangani dengan menggunakan growting. Growting itu suntikan. Jadi mereka menyuntikkan cairan. Cairan itu yang merekatkan kembali yang retak. Jadi sampai retak halus, retak rambut ya bisa. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, ini sudah, ini growting, kemudian ini steel plate bonding, nah, kemudian yang ini kerusakan di bidang gelagar yang berbentuk baja. Lanjut lagi ya. Nah, ini aplikasi preservasi. Kalau ini yang kalian tahu kan di join di atas. Jadi antara sambungan antara dua bentang atau antara bentang dengan approach road itu ada join. Join perlu diperbaiki atau perlu di maintenance. Kemudian ini penggantian bearing. Bearing itu apa? Bearing itu yang elastomerik yang merupakan peletakan dari jembatan. Nah, ini gambar apa ini? Siapa yang boleh bantu lihat? Ini adalah gambar dongkrak. Kalau pernah lihat orang tua dongkrak mobil, nah ini dongkrak jembatan. Kenapa didongkrak? Karena mau mengangkat ke gelagar. Karena yang perlu diganti adalah elastomerik ini. Ini sudah hancur, bearingnya sudah hancur. Itu diganti. Ada jual. Pabrik tentang penjual bearing itu ada. Nah, lanjut lagi, ini kalau kita lihat perbaikan dengan pengelasan untuk gelagar yang baja. Ya ini jembatan komposit tentu. Jadi gelagar baja lantai beton. Ini kemudian ini jembatan rangka baja. Jadi kalau ini posisi seperti ini, ini memang stressing. Kalau stressing itu kita kenal ya perbaikan gelagar berarti tidak ada dilewati karena kan sudah lepas semua. Diganti platnya, diganti baru. Setelah itu dicor lagi. Nah, ini sering terjadi di jembatan-jembatan rangka baja yang kalau kita ke Gorontalo banyak yang mereka lakukan seperti ini. Kemudian ini penanganan jembatan. Nah, boleh kita lihat yang kemarin saya bilang lapisan perkerasan aspal dikupas. Jembatan CH itu jembatan rangka ya. Jadi jangan sampai salah mengerti. Jembatan rangka. Kemudian ini perkuatan di jembatan rangka. Nah, ini perkuatan bottom chord dekat perletakan. Ini yang perletakan. Jadi perletakan yang tadi Mir sebut kan kalau kita mau dongkrak, nggak cuma dongkrak satu gelagar, patah itu plat. Jadi dongkrak di semua gelagar yang ada. Kemudian lanjut, ini kalau perencanaan jembatan. Nah, ini kewenangan perencanaan teknis. Nah, kalau ini SNVT, ini kepanjangan dari Satuan Non-Vertikal Tertentu. P2JJ ini yang masih lama. Perencanaan, kan P2, P-nya 2. Perencanaan, pengawasan, JJ itu jalan dan jembatan. Sekarang jadi P2JN. Diganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Kemudian ini contoh paket detail engineering design. Jadi kalau kita bikin gambar konstruksi, masih ingat KB menggambar konstruksi? Seluruh semua itu belum ini. Kalau serial PKB sudah lulus tuh serial semester 2 itu konstruksi bangunan. Nah, sudah. Ada kan DP kotak normalisasi. Nah, ini kotak normalisasi. Kalau dulu di KB kan tulis nama mahasiswa, nama dosen pembimbing. Nah, kalau di sini tentu ditulis pihak yang mengerjakan konsultan, perusahaannya apa, ditandatangani, diperiksa oleh siapa. Jadi yang ada di sini adalah nama konsultan, kemudian pihak pemberi jasa, yaitu pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum lewat Satker atau Satuan Kerja P2JN, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional. Oke, kemudian ini kewenangan yang melakukan desain. Kemudian mereka akan menilai desain-desain itu. Ini ada contohnya.
Nah, oke, ini ada pengecekan. Jadi biasa kalau kita kalau kita berdesain, dia juga pernah menjadi konsultan, kemudian mendesain jembatan, itu prosesnya enggak begitu selesai, nah apa kasih gitu. Nah, seperti itu. Jadi begitu selesai, atau jangankan selesai, setiap tahapan itu selalu dikontrol. Pertama kali itu namanya pendahuluan, laporan pendahuluan. Itu kalian menjelaskan tentang metodenya seperti apa, cara pelaksanaannya seperti apa, sesuai standar tidak, dan presentasi. Nah, kemudian di laporan pendahuluan kalian sudah harus ke lokasi, sudah harus foto-foto. Ini jembatannya seperti ini, Mer. Jembatan lama, ini kita foto-foto. Kemudian presentasi. Sudah itu pendahuluan selesai, masuk di antara. Di antara kalian sudah survei. Kalau laporan antara itu kalian survei secara penuh, survei secara full. Jadi apa-apa yang orang survei kalau di pekerjaan pembuatan jembatan baru? Masih ingat toh? Apa Kelvin? Pertama, survei topografi, Miner. topografi. Jadi bawa tim survei topografi. Misalkan Kelvin sekarang jadi apa? Tim leader. Jadi kalau di konsultan itu ada DP tim leader, ketua pelaksana perencanaan. Nah, itu Kelvin. Kelvin punya anak buah, ada DP nama ahli topografi, ada ahli topografi atau geodesi. Kemudian ada ahli geoteknik. Nah, itu orang pondasi. Kemudian ada ahli hidrologi. Dia yang menghitung untuk catchment, dia yang menghitung untuk curah hujan dan sebagainya. Kemudian ada ahli yang bidang menghitung harga satuan. Nah, biasanya diambil yang peminatan NRK. Kemudian ada lagi kalau jembatan itu ada di atas laut, ya tentu ahli teknik pantai. Dia nanti yang menghitung pasang surut dan sebagainya. Jadi pada saat survei itu sudah harus bawa mereka semua di survei pendahuluan. Kasih lihat ini lokasinya. Nanti mulai berpikir mau taruh di mana ini alat survei bor misalnya, mau pasang di mana, pengukuran dari mana ke mana seperti itu. Jadi sudah harus lengkap. Nah, sekarang lanjut. Nah, kemudian setelah kita presentasi selesai, nah kita baru akan diterima. Pekerjaan itu diterima. Kalau pekerjaan itu sudah diterima, baru kita cetak. Kita cetak, kita print sesuai dengan kebutuhan yang ditulis dalam kontrak. Di kontrak bilang, oh harus mencetak gambar kerja dalam ukuran A1 dan A3 10 rangkap. Nah, ikuti semua itu bikin. Pakai lagi animasi. Animasi tahu animasi gambar kayak maket tapi virtual dalam bentuk animasi. Jadi jembatan itu sudah kita lihat dalam kondisi virtual, kalau dia terbangun seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kita melakukan independent proof checking konsultan. Jadi ada beberapa pengecekan yang perlu dilakukan. Mereka menggunakan konsultan juga. Jadi konsultan untuk mengecek. Nah, jadi ini berlaku semua, yang berlaku untuk desain jembatan baru atau berlaku juga untuk jembatan yang sudah existing. Jadi kalau jembatan existing, yang pengecekan oleh konsultan itu yang tadi Mer bilang, Mer pernah dapat pekerjaan survei inventarisasi kondisi jembatan. Nah, itu digunakan juga pihak ketiga atau konsultan. Kalau di perencanaan, konsultan perencanaan. Lanjut, ini kita lihat pengecekan tadi, boleh kalian baca. Nah, sekarang Mer mau pindah di materi yang berikut. Nah, materi berikut Mer mau pindah, mau ganti slide. Nah, benar kan tadi ada janji tuh, ada beberapa yang kasih ini sudah 9:30 lewat ya, cepatnya. Nah ini. Biar buka dulu slide-nya. Nah ini yang growing tadi. Ini yang growing tadi. Nah, ini ada salah satu metode atau cara untuk memperbaiki keretakan menggunakan injection. Injection ini atau disuntik ini menggunakan alat, kemudian ada juga yang sering disebut growing. Nah, padahal kalau secara buku namanya balloon injection for concrete structure. Jadi ini metode yang bisa memperbaiki retak sampai retak rambut pun, ukuran seperti rambut bisa kembali melekat seperti sempurna. Nah, lanjut. Nah, ini retak rambut. Ukuran retak rambut itu ada kalanya kelihatan sih dengan mata, tetapi
sangat kecil lah. Artinya kalau kita lihat baik-baik baru bisa kelihatan. Kalau agak jauh nggak kelihatan. Kemudian ada yang retak agak besar sedikit itu sempit. Nah, kemudian ada yang retak yang lebih besar lagi sedang. Ada retak yang paling besar ini yang lebarnya lebih dari 2 mili. Bayangkan kalau 2 mili, 2 mili itu kan sudah kelihatan jelas dengan apa? Dengan mata. Nah, kemudian secara umum ini diperbaiki dengan cara BICS. Jadi yang balon injection tadi. Kemudian untuk menangani retak rambut yang sangat kecil juga. Lanjut, nah ini retak pada lantai jembatan. Jadi ini sebenarnya pada lantai jembatan. Kalau lantai jembatan dari atas nggak kelihatan karena tertutup aspal. Jadi lantai jembatan itu kerusakannya kelihatan dari bawah. Kita harus turun ke bawah kolong jembatan. Makanya di jembatan itu selalu ada tangga inspeksi. Jadi kalian jangan jaga lupa kalau desain jembatan, tolong buatkan tangga inspeksi. Jadi tangga inspeksi itu mesti ada di samping oprit dibangunkan tangga itu dari beton. Jadi supaya kalau pemerintah lewat tenaga surveyor dari PU mau memeriksa, nah itu bisa lewat situ. Kemudian perbaikan di lantai rangka baja. Ini rangka baja, ini penyebabnya macam-macam. Apakah mutu beton rendah, penulangan tidak cukup. Bisa juga bukan itu, penulangan cukup tapi beban berlebih tadi. Ya, kemudian beberapa cara perbaikan lantai, pembongkaran seluruh lantai tadi yang gambar itu rangka kelihatan rangka saja, lantai sudah hilang karena bongkar seluruh lantai. Nah, mau yang lebih bisa dilewati oleh pengguna jalan, yaitu cuma grouting. Berarti tidak bongkar, tapi kita memperbaiki saja yang retak. Nah, ini yang paling disukai oleh Bina Marga karena jembatan tetap bisa beroperasi walaupun perbaikan itu dilakukan khusus di lantai jembatan. Kemudian lanjut, ini ada gambar tentang bukan secara biasa. Nah, ini ada gambar. Nah ini, saya kasih lihat dulu. Ini alat alat groutingnya seperti ini. Boleh lihat. Ini alat groutingnya seperti ini. Jadi ini alat grouting yang kita tusuk dari bawah. Jadi kita tusuk alat injeksi ini untuk menyemprotkan lewat suntikan tadi cairan. Nah, cairan itulah yang menjadi perekat. Nah, lanjut lagi. Ini contoh keretakan. Lihat, keretakan ini terbaca kan? Ini sampel aja ya, contoh. Nah, ini yang keretakan kalau Mir mau sebut gini. Tadi kan ada yang bilang 0,02 kan? Ini yang kurang dari 0,02. Ini sudah kelihatan tidak retak. Tapi di sini alurnya. Nah, di sini mulai merekah. Jadi dia mulai terbuka. Nah, akhirnya posisi ini mengakibatkan jembatan tersebut boleh dibilang gagal kalau seandainya tidak diperbaiki. Jadi mereka harus menginjeksi ataupun melakukan grouting agar terjadi perbaikan. Nah, ini kinerja grouting ini bagaimana? Jadi dia menyuntikkan bahan grouting secara positif sampai ke bagian ujung celah yang retak. Kemudian ya pasti menghemat waktu pelaksanaan karena cuma injeksi, bukan bongkar plat. Kemudian kontrol tekanan yang kuat dan pada waktu kita mau menyuntik bukan seperti menyuntik orang yang cuma pakai tekanan tangan bisa masuk cairan. Ini beton yang kita suntik. Jadi tekanan untuk menyemprot ke dalam itu tentu pakai alat. Kemudian mudah dikontrol pada saat dia mulai mengeras. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini kinerja grouting juga. Jadi mempunyai daya lekat yang sangat baik. Jadi dia seperti melekatkan tadi yang sudah merekah. Kemudian mempunyai daya penetrasi dorongan yang kuat pada saat melakukan penyemprotan grouting, memasukkan cairan ke dalam celah retak. Kemudian mempunyai fleksibilitas yang optimum. Nah, ini ada gambar grafik. Di mana gambar grafik ini kalian bisa lihat bagaimana grouting itu punya tekanan yang dibandingkan dengan apa yang disuntikan. Jadi kalau cairannya mungkin semakin banyak, tentu tekanan yang digunakan untuk menyuntikan itu harus semakin lebih tinggi.
Nah, kemudian ini growthing-nya, ini boleh lihat ya. Ini yang disebut dengan growthing. Jadi ini retak sudah boleh dibilang tertutup oleh hasil growthing. Jadi ini sebelum growthing, Bapak lihat di retak-retak, ini sudah growthing. Ini tujuannya apa ya? Tujuannya supaya keretakan ini tidak membawa pengaruh kegagalan plat. Jadi plat jembatan ini tetap masih bisa digunakan. Pengembalian kekuatan seperti fungsi semula. Itu harapannya seperti itu. Kemudian ini juga, ini proses growthing. Perhatikan. Ini ada di kolong jembatan, bukan di mana. Nah, ini alat-alat ini habis dia growthing, habis dia cucuk kasih masuk cairan ke dalam, dicabut. Posisi cabut jadi seperti ini lagi. Nah, ini. Jadi kalau kalian ada waktu, suka mau lihat, nah, lihat aja. Ada jembatan-jembatan yang sudah cukup berumur, sudah di atas 5 tahun, pasti sudah pernah di growthing. Kalau memang akan dilakukan pemeliharaan, ada kerusakan retak plat, pasti ada growthing. Ini dia, ini pekerjaan growthing selesai. Kemudian kalian bertanya, apakah setelah di growthing kemungkinan retak lagi tidak ada? Kemungkinan retak lagi tetap ada. Kalau terjadi misalkan tadi beban berlebih dan sebagainya yang bisa menyebabkan, nah pasti akan terjadi retak. Nah kalau sudah pernah di growthing dan retak lagi ya kondisinya tidak bisa di growthing, pasti akan dibongkar plat, ganti plat baru. Seperti tadi ada contoh di rangka baja, DP plat sudah tidak ada, diganti baru. Nah ini ada macam-macam growthing. Nah ini contoh yang Jepang patent desain, jadi desain paten dari Jepang tentang growthing. Ya, seperti juga kami pernah sampaikan, yang lalu teknologi Jepang juga yang dipakai untuk memperbaiki bangunan bawah yang ada di jembatan Koiga. Memang banyak yang mereka gunakan dari teknologi Jepang. Kemudian ini alat-alat growthing, ada baut-baut. Nah, ini mereka bikin pola dulu. Nah, mereka ini pakai spidol supaya pada saat mau growthing sudah kelihatan. Jadi retak-retak yang ada mereka pelajari dulu mana, kemudian mereka tandai supaya tidak salah growthing. Seperti itu. Nah, ini hasil growthing bisa dilihat. Nah, kemudian ini, nah sudah mulai mau dikencangkan atau dikeraskan. Sudah demikian sampai sekarang sudah selesai tentang pemeliharaan karena benar juga sudah mau ujian, ada mau ujian di pasca. Nanti sudah boleh lihat di GCR ya. Lihat di GCR itu sudah ada absen, kode absen. Jadi silakan, bukan GCR sorry, WhatsApp group. Nah, nanti pertanyaan simpan dulu juga kalau ada karena Amir mau segera ikut ujian. Boleh begitu dulu? Boleh nggak? Iya, oke. Selamat pagi semua. Nanti ketemu lagi minggu depan. PR ada dua di Ada dua di GCR. Kode absen sudah ada tadi. Nah, silakan di Sudah. Iya. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah join. Tetap sehat nih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ner. Asli. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan Ner. memberkati.